Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Nurul Fajri di channel El Fajri Channel. Kali ini saya kembali hadir lewat channel El Fajri ini. Setelah sekian lama saya tidak pernah membuat video. Kali ini saya termotivasi membuat video lagi karena beberapa bulan, hampir mungkin lebih dari setahun, saya tidak pernah mengupload video. Tetapi saya merasa termotivasi dengan channel saya yang tanpa sengaja saya melihat bahwa subscribe saya ternyata sampai sekarang ini hampir menjadi 440-an. Inilah yang memotivasi saya untuk kembali lagi untuk membuat video-video tutorial yang berkaitan dengan tata baca Al-Quran dan bahasa Arab. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng. Gratis tentunya, dan subscribe Anda akan menjadi energi bagi kami untuk terus berkarya. Terima kasih. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan sebuah pelajaran yang mungkin ini sangat dibutuhkan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian, yang berkaitan dengan ejaan yang diarabkan atau transliterasi bahasa Latin ke bahasa Arab. Kadang kita sering berhadapan dalam belajar bahasa Arab dengan istilah-istilah yang berasal dari bukan bahasa Arab, seperti nama orang atau nama kota atau nama desa atau mungkin nama teman-teman sendiri yang tidak berbahasa Arab. Kemudian ketika kita mau nulis bahasa Arab, tentu kadang kita bingung bagaimana cara menulisnya, atau kita selama ini menulisnya dengan sembarangan sesuai dengan pengetahuan kita. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara atau bagaimana aturan dalam penulisan istilah-istilah yang bukan berasal dari bahasa Arab. Nah, inilah dia rumus-rumusnya, atau inilah dia kaedah-kaedah penulisannya. Nah, dalam pembahasan ini ada dua yang kita perlu bahas, yaitu dalam bahasa Arab terdapat huruf-huruf yang tidak ada terdapat dalam huruf hijaiyah. Nah, inilah dia. Yang pertama adalah konsonan. Yang pertama adalah konsonan C. Nah, dalam penulisan C dalam bahasa Arab dilambangkan dengan ta dengan shin. Jadi dalam bahasa Arab itu tidak ada C, yang ada itu adalah jim. Nah, teman-teman, jadi perlu diketahui juga dalam penulisan
bahasa Arab atau penulisan istilah yang bukan berasal dari bahasa Arab, di sini ada dua macam. Ada kadang yang sering kita ketahui itu adalah penulisannya dengan huruf Arab Melayu. Nah, huruf Arab Melayu berbeda dengan istilah yang ada di sini. Jadi berbeda. Di sini adalah kaedah-kaedah menurut bahasa Arab. Tetapi kalau Arab Melayu itu adalah perpaduan antara tulisan Arab dengan Indonesia. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi C dilambangkan dengan ta dan shin. Seperti contoh, kita mau menulis kata cut. Nah, ini cut seperti nama pahlawan kita, yaitu Cut Nyadin. Nah, misalnya kita sekarang mau nulis kata cut, maka caranya adalah pertama adalah kita tulis C. Nah, ini C ini dilambangkan dengan ta sama shin. Kemudian U dilambangkan dengan waw, kemudian T dilambangkan dengan ta. Jadi tulisannya seperti ini, dibaca cut, tetap dibaca cut. Kalau kita mengikuti cara membacanya, nanti di sini bisa saja barisnya baris atas, maka bisa saja bacaannya yang asli kita baca tasud. Tetapi jika secara bahasa Arab kita akan membacanya dengan cut, bukan dengan tasud. Nah, baiklah, kita lanjutkan. Kemudian G. Nah, G dalam bahasa Arab itu mungkin mewakilinya ghain, tapi di sini kalau istilah bukan bahasa Arab maka dilambangkan dengan huruf K atau seperti K dengan ya. Nah, contoh untuk lebih jelasnya lagi kita belajar dengan contoh. Kata-kata gontor, bagaimana cara menulisnya? Menurut kaidah bahasa Arab, cara menulisnya adalah seperti ini. Kita taruh K. K ini adalah lambang dari G. Kemudian waw. Waw ini adalah lambang dari O. Nanti di bagian vokal kita membahasnya, yaitu ini dia. Kemudian N, tentunya ini mewakili N yang ini. Kemudian T diwakili dengan ta. Kemudian O diwakili lagi dengan waw yang berbaris mati, kemudian R. Sehingga kalau kita mau nulis kata gontor, maka akan menjadi seperti ini. Tetap kita akan baca dengan gontor, bukan kuntur. Kalau kita baca secara asli tulisannya, kita akan mengatakan kuntur, tapi ini harus kita baca dengan gontor. Ya, baik. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah P. P sama dengan B. Jadi P kalau dalam istilah Arab itu dilambangkan dengan B. Karena kalau P itu tidak ada yang mewakili huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Berbeda dengan fa. Kalau fa itu mewakili huruf F. Ya. Kita lanjutkan dengan contoh seperti kata Pancasila. Bagaimana cara menulisnya? Nah, kalau kalian yang pernah belajar bahasa Arab, kalian tentu akan pernah mendengar kata ini, yaitu di sini kata-kata pertama P
itu dilambangkan dengan huruf ba, kemudian A tentunya baris atas, kemudian N ada nun, kemudian C. Nah, seperti kaidahnya tadi, C itu dilambangkan dengan ta sama sya, seperti ini. Kemudian A ini bisa dilambangkan dengan alif, kemudian S dilambangkan dengan sin, kemudian L dilambangkan dengan lam, dan A dilambangkan dengan baris atas dan alif, ya. Sebelumnya baris atas dan alif. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah NG, atau istilah tradisionalnya kita sering menyebut dengan kata eng. Nah, jadi eng dalam penulisan bahasa Arab itu dilambangkan dengan nun sama jim. Nah, ini ada juga selain nun sama jim, ini saya kasih tanda merah. Tanda merahnya itu biasanya itu jarang ya, jadi ini kebanyakan pakai nun sama jim. Nah, ini yang tanda merah ini memakai nun sama ghain atau go, nun sama go. Nah, kita lihat contohnya seperti kata Bandung. Bagaimana cara menulisnya? Nah, kita lihat B. Nah, di sini asli B, dia memakai huruf ba, kemudian A memakai baris atas, kemudian N pakai nun, kemudian D pakai dal, kemudian U dia pakai wawu, kemudian sini N sama G memakai huruf nun sama jim. Jadi kita mau menulis kata Bandung dengan bahasa Arab itu tulisannya seperti ini. Jadi tetap kita baca dengan Bandung, bukan Bandunja. Bandunja itu berarti artinya nanti apa ya? Jadi kita harus baca kata ini dengan bacaan Bandung. Ya, baik. Berikutnya adalah NY. Dalam pengucapan tradisionalnya kita sering menyebut dengan any ya. Nah, NY ini dilambangkan dengan nun sama ya. Kita lihat contoh. Kata nyadin. Bagaimana cara menulisnya dengan bahasa Arab? Nah, NY tadi itu lambangnya adalah nun iya, maka di sini tertulis dengan nun iya. Kemudian A ada baris atas, kemudian koma ini dilambangkan dengan hamzah yang berbaris mati, kemudian D itu dengan dal, kemudian I dengan iya berbaris mati, sebelumnya berbaris bawah, dan N dilambangkan dengan nun, sehingga nya'din dalam penulisan bahasa Arabnya mengucapkan nya'din. Ini kita baca nya'din. Kalau kita baca secara baris per barisnya, maka kita akan membacanya dengan ni'din. Tetapi kalau kita membacanya dengan ni'din itu nanti tidak ada maknanya, apa maksudnya ni'din. Jadi kita ini baca kalimat ini dengan kata ni'din. Nah, kemudian yang terakhir ini kebetulan tulisannya merah, ini biasanya jarang ya. Tapi kalau TH ini sebenarnya ada lambangnya atau ada huruf hijaiyahnya, yaitu to, tapi di sini tidak memakai to tetapi memakai sa. Nah, kita lihat contoh kata
Elizabeth. Ini jarang memang kata-kata yang ada istilahnya ada tulisan huruf TH. Nah, tapi di sini kita berikan contoh seperti kata Elizabeth. Bagaimana cara menulisnya? Nah, cara menulisnya nah ini kita memakai A ya. Kita memakai A. Sebenarnya kalau itu di sini dia ada, belum saya sebutkan. Nah, di sini misalnya kita mau mengatakan Eli, tetapi di sini mungkin karena ini berada di awal, jadi tidak mungkin iya yang didahului oleh baris atas duluan di sini, tidak mungkin. Jadi mungkin ini yang mewakili adalah dengan huruf hamzah di awalnya, kemudian L diwakili dengan lam, kemudian I diwakili dengan ya, kemudian Z diwakili dengan za, kemudian A diwakili dengan alif, sebelumnya berbaris atas, kemudian B di sini diwakili dengan ba, kemudian E ya sesuai dengan kaidahnya di sini nanti diwakili dengan ya yang berbaris atas sebelumnya, dan TH itu diwakili dengan sa. Jadi kalimat ini kalau kita baca akan berbunyi Elizabeth. Baiklah, yang kedua yaitu adalah huruf vokal. Huruf vokal di sini yaitu E, I, dan O. Nah, I ini saya tulis dengan merah karena ini hampir sama dengan I yang ada dalam cara penulisan bahasa Arab. Nah, baik, kita mulai dari yang E untuk vokalnya, yaitu dilambangkan dengan huruf ya berbaris mati dan sebelumnya berbaris atas. Contoh, kita mau nulis sekarang kata Raden. Nah, kita mau nulis kata Raden, maka lambangnya R dalam bahasa Arab itu dilambangkan dengan Ra, kemudian A dilambangkan dengan baris atas, dan setelah baris atasnya ada alif, kemudian D dilambangkan dengan dal. Nah, kemudian E yang ini dilambangkan dengan ya yang berbaris mati seperti ini, ya yang berbaris mati dan sebelumnya berbaris atas, dan terakhir adalah N dilambangkan dengan nun. Jadi kalau kita baca kalimat ini, kita akan mengatakan Raden, bukan Radain, tetapi Raden. Kemudian yang berikutnya adalah vokal O. O dalam bahasa Arab itu tidak ada, yang ada U ya. Jadi O itu lambangnya dalam bahasa Arab yaitu waw berbaris mati dan sebelumnya berbaris dhammah. Nah, contoh, kita mau nulis kata Bogor. Bagaimana caranya? Baik, B dilambangkan dengan ba, kemudian O seperti ini dilambangkan dengan waw yang berbaris mati, sebelumnya berbaris dhammah, sebelum waw berbaris dhammah, jadi B O, bo. Kemudian G seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kata G dilambangkan dengan kap atau kapya. Nah, di sini kita memakai huruf K, kemudian O kita memakai waw yang berbaris mati dan sebelum waw ini berbaris dhammah.
dan R dengan huruf ro, sehingga kita baca bo, bukan kita baca bu tapi bogor. Kalau kita baca secara aslinya, jika ini bahasa Arab, tentu kita akan baca ini seperti bukur, tapi karena ini bukan bahasa Arab, jadi kita membacanya sesuai dengan kaidah bahasa Arab, yaitu dengan ucapan Bogor. Nah, yang terakhir adalah i. Nah, karena i ini adalah sama juga dengan bahasa Arab, tapi kadang ada kata-kata yang harus punya penekanan ucapan i, jadi bisa dilambangkan dengan iya, diperjelas lagi dengan lambang iya berbaris mati dan sebelumnya berbaris bawah. Tetapi sebenarnya kalau kata i itu, apabila ada huruf yang berbaris bawah, memang di sana baris bawah itu adalah lambang daripada i. Tetapi dalam satu kata kadang ingin menekankan kata atau ingin menekankan huruf i, itu biasanya beberapa orang itu akan menambahkan dengan ya. Nah, demikian kali ini saya telah menyampaikan bagaimana cara menulis istilah-istilah atau kata-kata yang bukan berasal dari bahasa Arab dengan kaidah atau dengan aturan-aturan penulisan bahasa Arab. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti. Kalau ada yang belum jelas saya sampaikan, silahkan bertanya di kolom komentar. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Silahkan berikan saya masukan, dan jangan lupa dukung saya dengan mengklik tombol subscribe, tombol yang berwarna merah. Kemudian jangan lupa klik tanda lonceng supaya Anda termasuk orang yang pertama yang akan menerima video yang saya upload baru. Nah, demikian. Nah, untuk ke kawan-kawan yang sudah paham, coba kawan-kawan latihan dengan menulis kata-kata di bawah ini, seperti kata Dedi, Cirebon, Malang, Depok, dan Semarang. Nah, dengan banyaknya latihan, kawan-kawan pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa. Jadi kunci dari bisanya itu adalah kita action atau kita praktek. Jadi silahkan kawan-kawan untuk coba huruf per huruf, kawan-kawan coba menulisnya dengan bahasa Arab. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa bermanfaat buat saya juga, buat kawan-kawan semua, dan tentunya bisa menambah wawasan kita dalam mempelajari bahasa Arab dan Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.